Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini perkenankan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teknik pengendalian hama. Kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Afandi, NIM 37, Fitriani Ramadhani, NIM 38, Siska Ayu Wulandari, NIM 39, Hani Hasnani, NIM 40, Ahmad Ahsanul Fahmi, NIM 41, Aryo Bangun Lukito, NIM 42, dan Ridwan, NIM 43. Apa yang dimaksud dengan pengendalian hama? Pengendalian hama merupakan tindakan untuk mengatasi serangan atau gangguan hama terhadap tanaman, sehingga kerusakan yang diakibatkan tidak mencapai batas yang merugikan. Pengendalian hama harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, aspek ekologis, serta aspek sosial. Masuk selanjutnya, berbagai macam pengendalian hama. Di sini ada 8 macam pengendalian hama, yaitu dengan cara pengendalian fisik, pengendalian mekanis, pengendalian hayati, pengendalian kimiawi, pengendalian kultur teknis, pengendalian secara temperatur, peraturan, pengendalian dengan tanaman, pengendalian hama terpadu. Masuk kepada pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik merupakan pengendalian dengan cara mengubah faktor fisik sehingga dapat menimbulkan kematian hama. Hal tersebut dapat mengurangi laju pertumbuhan hama serta mengurangi peningkatan populasi hama. Beracu pada dasar setiap organisme perusak tanaman mempunyai batas-batas toleransi terhadap faktor-faktor fisik tertentu. Nah, pengendalian secara fisik dapat berupa temperatur, kelembapan, dan juga cahaya. Ya, yang selanjutnya adalah pengendalian mekanis. Pengendalian mekanis merupakan pengendalian dengan cara mematikan atau membinasakan hama secara langsung menggunakan tangan atau menggunakan alat bantuan. Pengendalian ini tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi tanaman budidaya. Pengendalian secara mekanis perlu dilakukan secara terus-menerus agar memperoleh hasil yang memuaskan. Di sini ada 2 contoh pengendalian mekanis, yaitu pengendalian mekanis menggunakan alat dan menggunakan tangan. Pengendalian mekanis menggunakan tangan yaitu dengan cara langsung memindahkan hama yang terdapat pada tanaman ke tempat lain atau membuang. Sedangkan dengan alat yaitu dengan memberikan trapping atau jebakan. Selanjutnya yaitu pengendalian dengan menggunakan hayati atau makhluk hidup. Pengendalian ini ditujukan untuk memberikan musuh alami terhadap hama agar tidak menyebar luas. Contoh dari pengendalian hayati yaitu dengan menggunakan jamur Trichoderma sp, Biveria bassiana, atau menggunakan hewan tawon. Yang selanjutnya yaitu pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi yaitu pengendalian dengan cara menggunakan senyawa kimia atau pestisida, penggunaan pestisida untuk menekan populasi hama agar tidak menimbulkan kerusakan tanaman secara ekonomis. Jenis-jenis pestisida yaitu akarisida pembunuh tungau, avisida pembunuh burung, insektisida pembunuh serangga, nematisida pembunuh nematoda, rodentisida pembunuh pengerat. Penggunaan pestisida secara bijaksana yaitu penggunaan pestisida yang mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan risiko untuk
menjamin keselamatan pengguna, konsumen, dan lingkungan. Selanjutnya, pengendalian kultur teknis. Pengendalian kultur teknis dilakukan dengan mengelola lingkungan tanaman sehingga kurang atau tidak cocok bagi kehidupan dan perkembangan hama. Pengendalian ini bersifat preventif karena dilakukan sebelum serangan hama terjadi. Pengendalian kultur teknis dapat berupa sanitasi, pengolahan tanah, pergiliran tanaman, dan penanaman tanaman rangka. Selanjutnya yaitu pengendalian secara peraturan. Pengendalian ini bersifat pencegahan masuknya suatu hama, berkembangnya dan menyebarnya suatu hama. Pengendalian ini berupa program eradikasi, sertifikasi benih, dan karantina. Program eradikasi umumnya diterapkan pada areal pertanaman yang mendapat serangan berat dan tidak mungkin disembuhkan lagi. Seluruh areal pertanaman yang terserang berat bisa dibakar atau dimusnahkan dengan cara lain, sehingga hama tidak dapat melanjutkan siklus hidupnya. Sertifikasi benih yaitu benih yang diproduksi dengan teknologi sempurna dan pengawasan yang ketat sehingga kemurnian serta kualitas benih terjaga sebagai varietas unggul bermutu tinggi yang tahan dan bebas hama penyakit. Karantina merupakan penetapan suatu lembaga agar selalu memantau kemungkinan masuknya OPT baru ke dalam negeri. Bila ada bahan impor akan diperiksa di laboratorium dinas karantina. Bila ternyata bahan tersebut mengandung OPT dan penyakit, akan dimusnahkan atau diisolasi dan dicuci hamakan. Selanjutnya ada pengendalian dengan tanaman. Pengendalian hama dengan tanaman akan memperhatikan dari segi ketahanan genetis dan ketahanan ekologis. Ketahanan genetis merupakan ketahanan yang diatur oleh sifat-sifat genetik yang dapat diwariskan dari induk ke anakan. Ketahanan genetis dapat berupa ketidaksukaan, antibiosis, dan toleran. Yang kedua ada ketahanan ekologis. Ketahanan ekologis merupakan ketahanan yang dikendalikan oleh keadaan lingkungan. Ketahanan ini berupa pergerakan inang, ketahanan dorongan, dan ketahanan karena luput. Baik, selanjutnya pengendalian hama terpadu, yaitu pengendalian hama dengan memadukan semua teknik serta metode pengendalian secara kompatibel, sehingga kerusakan tanaman tetap berada di bawah nilai ekonomis. Tujuannya yaitu 1. Mengurangi penggunaan pestisida, 2. Mempertahankan populasi hama di bawah kerusakan ekonomis, 3. Memberikan peluang dan mendorong berfungsinya pengendalian alami, 4. Mencapai sasaran produksi yang mantap dan kesejahteraan petani meningkat.